bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya selenggarakan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024. Adapun kegiatan aksi nyata ini saya lakukan dengan komunitas praktisi Kompak Semensi SMK Negeri 1 Singaraja. Hal-hal yang akan saya sampaikan dalam diseminasi tersebut antara lain yang pertama, paradigma perubahan stimulus respon, kedua, disiplin positif, ketiga, motivasi perilaku manusia, keempat, keyakinan kelas, kelima, 5 kebutuhan dasar manusia, yang keenam, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya juga akan menyampaikan praktik baik saya terkait dengan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu mengenai pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus siswa. Mari kita saksikan. Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara diseminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari ini Jumat tanggal 31 Mei 2024 kita dapat hadir di tempat ini. Sebelum mulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan doa, penyampaian materi oleh penyaji 1, 2, dan 3, diskusi, kemudian yang terakhir penutup. Bapak Ibu, sebagai insan beragama, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Mohon izin doakan saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita beranjak ke acara inti, yakni penyampaian materi oleh pembicara 1, yaitu Ninyoman Murtini dengan topik perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif dan keyakinan kelas. Kemudian dilanjutkan oleh pembicara 2, Niputu Eni Suwarditi dengan topik pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir penyaji yang ketiga, yaitu Ikomang Sudie dengan topik segitiga restitusi. Baiklah, kita akan beranjak ke acara inti. Untuk pembicara, waktu dan tempat dan kesempatan saya persilakan. Dari bawah saya. Om Swastiastu. Semangat pagi. Pagi. SMK bisa jaya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir ya pada diseminasi yang akan kami laksanakan pada hari ini. Saya pembicara pertama Ninyoman Murtini. Kami CGP angkatan 10. Kita mulai saja budaya positif. Ya, kita mulai dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Ini narasumber kami bertiga tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Ya, saya sendiri Ninyoman Murtini, kemudian ada Niputu Eni Suwarditi dan Komang Sudie. Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid.
Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita yakini membawa siswa ke arah yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dalam budaya positif kali ini yang kita bicarakan, yang pertama itu adalah perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Nah, ini stimulus respon itu adalah teori yang memandang bahwa kita semua adalah sama, ya. Kemudian kita bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian ada saling mengontrol, ya. Hal ini sudah tidak relevan dengan pembelajaran sekarang, ya. Karena sekarang kita mengarah kepada pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah guru bertugas sebagai penuntun atau menuntun. Ya, kalau dulu stimulus respon itu kita akan memberikan rangsangan kepada siswa, kemudian siswa akan memberikan tanggapan, ya, atau respon. Tetapi sekarang kita menuntun siswa, ya, menuntun siswa dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Jadi ada Ing Ngarso Suludo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Keduri Handayani. Nah, apa saja yang termasuk budaya positif di sekolah? Dalam kebanyakan sekolah di Indonesia, contoh budaya sekolah yang sudah berjalan baik, ya, yang sering kita lihat itu adalah adanya 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Nah, tentu budaya sekolah tersebut masih perlu dilaksanakan, mengingat perannya yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Nah, mengapa kita nyaman di sekolah? Karena adanya komunikasi, ya, terjalin komunikasi antar sesama warga sekolah, yaitu ditunjukkan dengan adanya senyum, salam, dan sapa. Nah, tentu budaya sekolah tersebut masih perlu dilaksanakan, mengingat perannya yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Nah, mengapa kita nyaman di sekolah? Karena adanya komunikasi, ya, terjalin komunikasi antar sesama warga sekolah, yaitu ditunjukkan dengan adanya senyum, salam, dan sapa. Nah, kemudian disiplin positif itu merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh, ya. Jadi taat dan patuh kepada nilai-nilai yang dipercaya, kemudian merupakan tanggung jawab. Jadi ruang lingkup disiplin yang dapat meliputi ketaatan terhadap peraturan dan norma positif. Itu. Jadi konsep disiplin positif itu adalah mengikuti norma. Nah, kemudian kata disiplin itu cenderung kita artikan sebagai suatu ketaatan atau kepatuhan. Nah, kemudian untuk melaksanakan kedisiplinan itu, kita berharap siswa kita melaksanakan disiplin dengan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, motivasi intrinsik ini yang kita harapkan sehingga siswa kita tidak melakukan disiplin itu berdasarkan sokokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi mereka melakukannya berdasarkan motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang tadi saya sampaikan itu ada 3, ya. Jadi kita melaksanakan sesuatu itu tentu ada tujuan. Nah, tujuannya itu berbeda-beda. Nah, yang pertama, motivasi perilaku manusia itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Mereka melakukan budaya positif, mereka melakukan hal-hal yang memenuhi disiplin karena takut dihukum, ya.
Jadi salah satu tujuannya adalah takut dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa kita melakukan sesuatu, melaksanakan aturan itu karena ada motivasi ekstrinsik berupa penghargaan, ya, berupa hadiah. Ya. Nanti lanjutnya akan kita bahas apa nanti ya, apakah hukuman, apakah hadiah, dan kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang diharapkan ya. Jadi siswa kita diharapkan ada motivasi intrinsik dalam melakukan disiplin diri ya, yaitu sadar atas nilai-nilai kebajikan dari dalam diri sendiri. Nah, kapan disiplin itu dikatakan berhasil, kapan gagal? Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu berupa hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan, maka konsep disiplin atau disiplin itu akan menjadi gagal. Mengapa? Karena hukuman itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid merasa takut, kemudian merasa dipaksa. Murid akan menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan, dan murid akan menjadi rendah diri. Itu kalau kita lakukan hukuman. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif, kemudian dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Ya, selanjutnya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka panjang, kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, itu kalau kita melaksanakan konsekuensi. Dan yang keempat adalah restitusi. Nah, dengan melakukan restitusi, murid akan bertanggung jawab terhadap perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, ya, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi yang kita harapkan adalah menyelesaikan atau menanamkan disiplin itu dengan restitusi. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu sebentar ya, supaya tidak tegang ya, kita jangan tegang dulu ya. Kita akan bernyanyi kepala, pundak, goyang kiri, goyang kanan gitu ya. Jadi goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, sesuai dengan perintah ya. Silakan mari ibu bapak berdiri sebentar saja ya. Kita akan bernyanyi kepala, pundak, goyang kiri, goyang kanan ya. 1, 2, mulai. Kepala, pundak, goyang kiri, goyang kanan. Kepala, pundak, goyang kiri, goyang kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Kepala, pundak, goyang kiri, goyang kanan. Kepala, pundak, goyang kiri, goyang kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Iya, terima kasih Bapak. Ya, silakan duduk kembali ya, supaya tertegang. Kok tadi kayaknya tegang sekali gitu ya. Ya, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ibu bapak pasti ketika memulai pembelajaran di kelas ya, memulai semesteran begitu ya, kita akan mengadakan suatu kesepakatan dengan siswa. Nah, kesepakatan itu kita bentuk untuk apa? Untuk menjaga kenyamanan, keamanan, ketertiban ke kelas ya, dan menjadikan anak-anak disiplin ketika dia memenuhi keyakinan kelas. Nah, apakah keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ya, jadi kita menetapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak sekali, tetapi bisa kita perbaiki atau kita ulang ketika sesuatu itu sudah menjadi suatu pembiasaan atau menjadi budaya.
Nah, kemudian kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, itu perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Kesepakatan itu merupakan awal dari keyakinan. Ya, jadi kesepakatan yang kita susun itu menjadi suatu keyakinan. Itu beda antara kesepakatan dan keyakinan. Berarti kita yang kita gunakan nanti adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membuat atau merumuskan keyakinan kelas? Pertama, atau langkah awal yang kita lakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Ya. Jadi kita meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Sebelumnya kita bisa siapkan kertas untuk dibagikan kepada siswa kita, ya. Kemudian mereka akan menuliskan keyakinan-keyakinan atau hal-hal apa yang ingin mereka lakukan atau yang mereka inginkan supaya kelasnya menjadi nyaman, ya, menjadi tertib. Nah, kemudian membahas keyakinan kelas yang ditulis. Jadi ketika kita sudah meminta mereka untuk menulis, kemudian kita mengumpulkan, ya, itu dikumpulkan bisa dengan cara menempel di papan tulis atau menyediakan tempat tempel yang lain. Nah, setelah itu baru kita akan membahas, ya. Kita memilah keyakinan kelas. Jadi kita pilah kertas-kertas itu, kita kumpulkan, ya, kemudian kita pilah berdasarkan kesamaannya. Jadi yang sama misalnya yang menyatakan datang tidak terlambat ke kelas, ya, kemudian duduk di tempat duduk yang sudah ditentukan, ya, kemudian membersihkan kelas bagi piket itu misalnya, kemudian laksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, ya. Nah, kemudian mungkin membuang sampah pada tempatnya, melakukan musyawarah untuk mufakat, ya, karena di kelas itu kan berbanyak, ya, biasanya ada suatu hal yang dilakukan untuk kelas gitu. Jadi bukan untuk pribadi tapi untuk kelas itu perlu dilakukan musyawarah. Itu misalnya kita memilah, kemudian kita kumpulkan. Nah, kalimat-kalimat yang dikumpulkan siswa tentunya tidak atau bukan merupakan kalimat yang positif gitu. Ya, bisa saja di sana merupakan kalimat negatif, ya. Jadi itu kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, kalimat positif. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas. Nah, itu misalnya. Nah, setelah kita mengubah itu dan kita menyusun menjadi beberapa kalimat, ya, untuk menjadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, setelah itu baru kita menyepakati keyakinan kelas yang kita tentukan. Baik, demikian informasi tentang dari awal, ya, informasinya sampai ke keyakinan kelas, yaitu dari stimulus respon, kemudian disiplin positif dan keyakinan kelas. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih untuk penyaji yang pertama. Berikutnya akan dilanjutkan oleh penyaji yang kedua. Untuk kesempatan dipersilakan. Semoga masih semangat Bapak Ibu, ya. Kita lanjutkan materi, ya. Saya penyaji kedua, Ibu Eni Suhartiti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng, ya, dari SMK Negeri 1 Singaraja. Dan Bapak, dari penyaji pertama tadi sudah banyak diulas, ya, mengenai budaya positif. Ya, intinya Ibu Bapak, kita sebagai guru berkewajiban untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif? Nah, budaya positif ini, ya,
kita terapkan dengan mewujudkan atau melaksanakan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif ini dijadikan sebagai alat kontrol untuk mengarahkan murid melakukan sesuatu, bertindak, berbuat sesuatu dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan yang mereka anggap baik. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ya kita tuangkan di kelas untuk membentuk disiplin positif dalam bentuk keyakinan kelas. Ya, kita membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sudah disampaikan tadi oleh penyaji pertama langkah-langkahnya. Nah, dalam keyakinan kelas tersebut harus memfasilitasi, mengcover seluruh kebutuhan murid. Nah, jadi kita buat keyakinan nih di kelas. Apa sih yang harus ada dalam keyakinan itu? Itu merupakan gabungan atau kesepakatan kolaborasi kita dengan murid terhadap nilai-nilai yang kita bersama anggap benar yang perlu dijalankan di dalam kelas sehingga kita mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sebelum itu ya agar tercover seluruh kebutuhan murid, kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dasar manusia, apa sih kebutuhan murid kita. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Ya, kita lihat satu-satu Ibu Bapak. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat psikologi, fisiologi. Ya, kebutuhan bertahan hidup kalau kita lihat, kita hubungkan dengan murid kita di kelas. Ada yang di kelas males-malesan belajar. Ternyata setelah kita identifikasi apa sih penyebabnya ini kok males-malesan belajar, mungkin dia ada bawa bekal dari rumah. Mungkin dia ke sekolah dalam suasana berlapar. Bagaimana mereka bisa berkonsentrasi untuk belajar? Nah, inilah yang perlu kita identifikasi, perlu kita lihat sehingga kita tahu apa sih harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan murid ini. Jadi yang berupa kebutuhan akan kesehatan, mungkin murid kita sakit di sekolah, kebutuhan akan rumah, ataukah kebutuhan akan makanan. Nah, dan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan kontrol sosial. Murid itu kadang-kala ingin sekali diterima di dalam kelompoknya. Ada gengnya di kelas, ada kelompoknya di kelas, dia ingin menjadi bagian dari kelompok itu. Kadang-kala ya, untuk menjadi bagian dari kelompok itu, murid kemungkinan mungkin saja melakukan suatu tindakan atau perilaku yang melanggar disiplin kelas atau disiplin positif di sekolah. Nah, jadi ada motivasi yang kedua yaitu ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga yaitu penguasaan. Ya, kebutuhan ini ingin dianggap berharga, ingin dilihat. Ini loh aku, ingin terlihat lebih daripada teman-temannya. Kadang kalau di kelas ada saja kita melihat siswa, padahal dia tak tahu jawabannya, tapi dia ngacurin tangan. Pokoknya saya harus terlihat bisa. Ya, ini berarti yang ingin dipenuhi adalah penguasaan. Lalu ada kebebasan. Ya, bisa bebas di sini mencakup kemandirian, apakah bebas otonomi. Nah, kalau kita lihat murid-murid yang menginginkan kebebasan, dia ini senang sekali melakukan hal-hal baru. Dia ingin melakukan sesuatu untuk kesenangannya sendiri. Mungkin di dalam kelas karena kita ngajarnya monoton, itu saja modelnya, cara kita mengajar, metode kita mengajar, murid ini merasa bosan. Apa yang dia perlukan? Males-malesan kelihatan di kelas. Mungkin dia perlu kebebasan di sini. Bagaimana bebas menentukan arah atau cara belajarnya dia. Bisa seperti itu. Lalu ada kebutuhan akan kesenangan yang terakhir, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau di kelas Ibu Bapak kita punya karakter yang berbeda-beda nih jadi guru. Mungkin saya kalau di kelas ajarnya tegang. Mungkin kalau guru B senangnya bersanda gurau, ya bercanda. Nah, setiap anak, setiap murid pasti ada kriteria tertentu yang ingin dia
Di kelas ada yang ingin tipenya slow belajar, ingin ada candaan belajar. Nah ini berarti murid-murid yang seperti itu ya, dia ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah kita coba ibu bapak, kita coba lihat contoh kasus. Ayo kita sama-sama mengidentifikasi kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini. Kita lihat di sini, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, Dinda menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia benci kepada Ibu Rani, yaitu gurunya. Nah kita identifikasi ibu bapak kira-kira kenapa bisa Dinda benci kepada gurunya, apa alasannya atau kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Ya menurut ibu bapak sekarang, kalau kira-kira seperti ini alasan dari Dinda, kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana? Kesenangan. Ya, dia ingin bersenang-senang. Kita lihat ibu bapak dia, Dinda ingin bersenang-senang, dia bosan dengan situasi itu. Kita lihat alasan yang kedua ibu bapak. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah kira-kira ibu bapak, apa alasannya si Dinda ini? Apa kebutuhannya dia? Perhatian, perubahan, kasih sayang. Ingat ibu bapak, ada 5 jenis kebutuhan. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Ya, Dinda di sini ingin diperhatikan oleh gurunya. Lalu yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kadang-kala ibu bapak kita tidak sadar. Sudah tahu siswa ini tidak bisa mengerjakan, tetapi kita tetap suruh paksa dia untuk berdiri atau mengerjakan ke depan. Ya, ini yang harus kita rubah secara pelan-pelan ibu bapak. Nah kira-kira kalau seperti ini, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dinda? Kebebasan. Apa ibu bapak? Kebebasan. Ayo coba kita lihat sama-sama apa kebutuhannya. Penguasaan. Ya. Kita lanjut. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru gitu aja. Apa kebutuhannya? Kebebasan. Ya, dia ingin gaya belajar yang berbeda. Nah, ini cuma ibu guru aja yang ngomong di depan. Ya, ini adalah, nah, ibu bapak, kita sudah melihat, ibu bapak sudah mencoba mengidentifikasi 5 jenis kebutuhan dasar manusia yang merupakan kebutuhan dari murid-murid kita. Nah di sini ibu bapak kita harus pandai melihat situasi, kita harus pandai mengidentifikasi apa sih yang diperlukan oleh anak-anak kita, sehingga ya pada saat anak-anak kita melanggar disiplin positif yang ada di sekolah, kita bisa tahu alasannya, kita bisa mencarikan solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh murid dan di sini di dalam kelas. Ya jangan sampai kita sudah tahu nih, kita ngajarnya gitu-gitu aja, tetap kita paksa murid itu untuk menghafal ke depan. Apa jadinya? Sangat yakin bahwa pembelajaran yang kita laksanakan pasti terpaksa dari sisi murid itu sendiri. Kita tidak akan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kita lanjut ibu bapak ke materi selanjutnya. Ada 5 posisi kontrol. Ya, dalam kita menerapkan budaya positif di sekolah, ibu bapak, dalam kita ingin mendisiplinkan siswa, kita identifikasi nih sekarang, menilai, merefleksi diri kita sendiri. Kira-kira saya jadi apa ya waktu itu? Ya, 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer.
kadang-kala kita ingin mendisiplinkan murid, kita jadi penghukum nih. Lalu ada yang pembuat rasa bersalah, halus sekali kita ngomongnya, tapi ngena aja anak-anak. Mereka seolah-olah merasa mereka yang bisa, mereka salah gitu. Lalu ada teman, kita mengakrabkan diri. Lalu ada pemantau, ini biasanya ke konsekuensi. Kamu berbuat seperti ini loh konsekuensinya. Lalu yang terakhir adalah manajer. Yang Bapak manajer inilah yang disarankan untuk bisa kita terapkan nanti. Nah, kita lihat sekarang Ibu Bapak. Kita identifikasi kira-kira Bu Guru ini posisi kontrol yang mana diterapkan. Coba kita lihat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Ibu Bapak sudah melihat video yang pertama. Ya, menurut Ibu Bapak ini sekarang. Untuk video yang pertama ini, posisi kontrol mana yang diperankan oleh Ibu Guru tersebut? Apakah penghukum, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau? Penghukum, kita lihat Ibu Bapak. Ya, jadi yang diperankan adalah sebagai penghukum. Ya, jadi seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman, menggunakan dalil aturan-aturan yang dianggap diperlukan adanya aturan untuk murid-muridnya. Apa sih yang biasanya kita katakan atau guru katakan? Ya, kalau mencirikan bahwa guru ini menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum, ya sering kita mengatakan, ayo patuhi aturan saya. Kalau kamu tidak melakukan, ya seperti kalau video tadi, malahan anak tersebut diminta untuk lari keliling lapangan. Ya, itu adalah contoh penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Kita lihat video berikutnya Ibu Bapak. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, Ibu Bapak kira-kira pernah nggak melakukan hal ini di kelas sama anak-anak? Yakin pasti pernah ya, meskipun tanpa sengaja. Kita sering mengatakan di kelas, ayolah nanti ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah. Nanti bapak kepala sekolahnya tahu loh. Ya, kita sering mengatakan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Nah, kira-kira posisi kontrol apa ini Ibu Bapak?
Teman pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah halus memang kita ngomongnya, halus kita bicaranya kepada anak-anak, tetapi ngena di anak-anak. Mereka akan berada di posisi menyalahkan dirinya sendiri. Mereka menyalahkan dirinya sendiri karena mengecewakan orang yang mereka sayangi. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Guru tadi, ayolah bantu ibu. Ya, kadang kita pun sering di kelas mengatakan hal itu kepada anak-anak. Nah, kita lihat video yang selanjutnya, Ibu Bapak. Ya, sudah jam berapa nih, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis uang saya bukan dompet saya Bu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, setelah gantung jarum. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi apa ya Bapak ini? Posisi kontrol apa? Teman. Ya, posisi kontrol teman. Kira-kira Ibu Bapak, jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman dengan murid-murid kita, apa efeknya? Akankah ada perubahan disiplin positif terhadap anak-anak kita? Tergantung si anak. Ya, semakin menjadi-jadi, semakin manja. Hal ini memang kalau terlihat bukan hal yang negatif. Ya, kita tidak memberikan hukuman kepada anak-anak, tetapi dengan posisi teman ini, kadang kalau kita sebagai guru sudah tidak bisa membantu anak ini, maka anak itu akan merasa kecewa. Dia akan bergantung pada kita. Oh, ibu ini pasti akan memaafkan. Nggak apa, nggak masalah. Ya, jadi ini juga bukan pembelajaran disiplin yang positif untuk anak-anak. Menjadikan mereka sebagai teman pun ternyata bukan hal yang terbaik posisi yang bisa kita lakukan. Ya, kita sering memang mengatakan, ayolah, bantulah demi ibu, ya, demi bapak, ayo ingat, ya, kita ingat nggak sama bantuan ibu yang kemarin? Ya, kita memposisikan diri, mengakrabkan diri kepada anak-anak. Mungkin ya sekilas ada perubahan, tetapi itu sifatnya tidak jangka panjang. Ya, kita lihat yang berikutnya, Ibu Bapak. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi apa Ibu Bapak? Manajer? Pemantau? Apa kata atau kalimat ibu gurunya yang kita dengar sebagai kalimat kuncinya? Ada konsekuensi. Ya, kamu ingat nggak sama konsekuensinya? Posisi apa ini? Posisi pemantau. Ya, guru yang biasanya memposisikan diri sebagai pemantau itu dia punya catatan, punya checklist. Kalau anak-anak berbuat ini, dia harus melakukan ini. Punya checklist dia, punya catatan dia.
ada konsekuensi yang harus dilaksanakan murid ya pada saat dia tidak atau melanggar disiplin positif. Nah, ini video yang terakhir Ibu Bapak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa arus saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren buat alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi video yang terakhir ya. Pastinya ya, yang mana yang diterapkan fungsi kontrol manajer ya. Ibu Bapak, yang terakhir kita sudah melihat dari video apa yang dilakukan oleh guru sebagai seorang manajer ya. Inilah sebenarnya posisi kontrol yang disarankan yang harus kita jalankan sebagai seorang guru. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini ya merupakan di dalam manajer ini untuk mencapai disiplin positif itu harus menerapkan namanya metode segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Ya, di sini guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, untuk metode segitiga restitusi akan dibawakan oleh penyaji ketiga. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ekonom Surya, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Bu Nurtini dan Bu Eni, itu ada saya budaya positif. Nah, terus bagaimana kalau ada siswa yang melanggar? Bagaimana cara menanganinya? Nah, sekarang itu yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang restitusi. Nah, masalahnya apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bagaimana anak itu bisa istilahnya memperbaiki kesalahannya mulai dari dirinya sendiri, muncul keinginan dari dirinya. Silakan. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri restitusi. Itu ada 9. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini yang susah. Ya. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan.
Berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Artinya jawabannya mungkin karena kesalahan, enggak, sekarang bagaimana biar menjadi lebih baik. Kemudian adalah adanya tawaran, bukan paksaan. Kita mencoba memberikan beberapa alternatif solusi, ya. Kemudian muridnya itu yang memilih, bukan kita yang memaksakan. Kemudian restitusi itu menuntun, ya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, lebih banyak ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya, menurut kita, ya. Artinya mungkin masing-masing siswa mungkin masalahnya sama, tapi penyelesaiannya yang berbeda, seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Artinya solusi apa yang akan diselesaikan. Setiap masalah pasti punya banyak solusi. Sekarang kita fokus ke satu solusi yang akan diambil. Berikutnya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini juga baru bagi saya, ya. Kalau saya guru matematika, dari dulu saya mengajarkan tentang segitiga siku-siku, segitiga sembarang, gitu. Nah, sekarang saya juga harus belajar yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan 3 langkah dalam menyelesaikan, ya, masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Di sini ada istilah kalimat tuh dari ini apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yakin kan, Bapak Ibu? Kita juga pernah melakukan kesalahan kan? Nah, kita tidak bisa menuntut orang lain apa harus ideal seperti kita, gitu. Ya, istilah bahasa kerennya itu, kita tidak bisa menuntut orang lain biar seperti kita, tetapi kitalah yang harus merubah pola pikir kita, seperti itu. Yang kedua, misalkan apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, artinya bahwa bukan murid itu saja yang melakukan kesalahan seperti itu. Di tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini mungkin bisa dalam bentuk apa, kalimat kita menyampaikan ke siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Sama seperti yang ditanyakan tadi, kenapa bisa terlambat, ya, pasti ada alasannya. Kemudian adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kalau di video kan bagaimana caranya biar tidak terlambat, begitu ya. Itu adalah tawaran-tawaran. Berikutnya tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama bisa suka apa, nilai apa yang telah kita sepakati di tiap kelas, pasti punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan awal kita, ya. Itu yang dibuat oleh siswa, ya. Itu keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Nah, di sanalah dari segitiga itu kita ambil tahapan-tahapannya sehingga diharapkan siswa itu bisa menyadari kesalahannya sendiri, ya, dan ada inisiatif dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Memang proses ini tidak bisa instan, pasti akan berkelanjutan. Mungkin saja sekarang anak ini melakukan kesalahan pertama misalkan, apakah begitu kita mengadakan restitusi besoknya akan langsung berubah? Tidak. Ini harus berkelanjutan dilakukan, dan tentunya oleh seluruh komponen yang ada di sekolah. Nah, kemudian dari segitiga restitusi itu kan ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membuat anak
yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif ya terhadap dirinya. Nah, di sini biasanya guru mengungkapkan dengan kata-kata ya, bagaimana menumbuhkan keyakinan dia, misalkan seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tapi jangan sering-sering kan gitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau ibu tidak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, seperti itu ya. Berikutnya, nah, untuk validasi tindakan yang salah, di sini bertujuan membantu siswa ya, memenuhi kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, dari sini saya banyak belajar ya. Istilah dulu kalau ada murid yang melanggar pasti kita serahkan ke BK, kayak gitu ya. Nah, sekarang semua guru lah guru BK jadinya ya, mau tidak mau. Saya guru matematika mau tidak mau juga harus apa? Iya, belajar ya, bang sabar ya. Seperti itu. Nah, kalau dalam validasi tindakan yang salah ini, kita juga bisa mengungkapkan dengan kata-kata kayak dia tadi, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Misalkan seperti tadi kalau melihat gelap, kan bisa saja dia tidak masuk kan? Tapi dia tetap masuk, tentu dengan apa? Siap menerima konsekuensi seperti dibilang tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, setiap murid melakukan kesalahan pasti ada alasan, walaupun kadang-kadang mungkin alasannya ada yang dibuat seperti itu ya. Nah, kemudian apa ini penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, artinya sikap yang lebih baik ya. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan kalau murid itu kan ada mendapatkan sesuatu dengan apa? Memukul, atau ada kita kan lihat dari apa? Murid-murid kita ada kemarin tuh kasus ya apa? Minta makanan tapi dengan cara memaksa ya. Boleh meminta tapi dengan cara yang baik gitu. Berikutnya, apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, artinya supaya anak itu besok menjadi lebih baik seperti itu. Nah, kemudianlah menanyakan keyakinan. Nah, ini dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini guru bisa ya, ketika melakukan diskusi dengan siswa itu mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu punya alasan ya, mengapa melakukannya, apa ini penting gitu kan. Kemudian kamu boleh tetap berusaha sikap ini, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain dan dapat kamu butuhkan? Ya, itu tadi, tanpa harus mukul. Berikutnya, apakah bisa melakukan ini lebih baik besok lagi? Nah, selanjutnya untuk praktek baik saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih tadi penyampaian materi dari penyaji ketiga. Berikutnya kita beranjak ke acara praktek baik. Untuk para penyaji dipersilakan. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Kita speaking lagi, ayo berdiri. Ya, Bapak Ibu silakan mencari pasangan. Boleh cowok-cewek, boleh cewek-cewek. Ayo berdiri. Bapak Sugia sama Pak
Nah, bungus sama diam. Ya, Ibu Bapak kita akan bermain. Kita bermain genas ganjil. Ya. Ibu Bapak posisi tangan kanan. Ya, silakan Ibu Bapak seperti tangan kanan dan tangan kanan seperti bersalaman tapi tidak menyentuh. Ya, tangan kiri silakan bawa ke belakang. Ya, pada saat ya saya menyampaikan nomor genap, silakan Ibu Bapak yang berada di sebelah kiri. Sebelah kirinya Ibu Bapak. Saya mengatakan nomor genap, ya, yang berada di posisi ini, posisi kanannya saya, silakan, ya, berusaha menjabat tangan temannya, ya, yang lawannya yang kiri berusaha menghindar ke belakang. Ya, paham Ibu Bapak? Pada saat saya mengatakan nomor genap, Ibu Bapak, ya, pada saat saya mengatakan nomor genap, Ibu Bapak yang berada di sebelah kanan saya ini, ya, ambil jabat tangan temannya. Tetapi, ya, yang lawannya berusaha untuk menghindar. Ya, pada saat saya mengatakan nomor ganjil, yang berada di posisi kiri saya berusaha untuk mengambil tangan temannya. Ya, yang di kanan berusaha untuk menghindar. Ini susah Ibu Bapak. Ya, perlu konsentrasi. Ya, kita coba dalam hitungan satuan dulu. 7. Posisi tangan siap dulu kira-kira. Posisi tangan siap. Ya, kita ulang. Ayo konsentrasi. Ya, posisi tangan siap untuk menjabat tangan temannya. 4. Ya. 6. Ibu Bapak sudah semangat lagi? Ya, sekarang saya berbagi praktik baik ya Ibu Bapak. Ya, tadi pada saat pemaparan materi sudah banyak hal yang kami coba untuk sampaikan. Ya, semoga nyampe di Ibu Bapak. Ya, kami juga masih proses belajar. Begitupun kami mengajak Ibu Bapak untuk juga belajar. Nah, kita coba dia berbagi praktik baik. Pertama itu adalah membuat keyakinan kelas, dan yang kedua mempraktekkan segitiga restitusi. Tapi catatan di awal Ibu Bapak, jangan tertawa dengan video saya. Ya, terus terang saja dia tidak pandai berakting. Ya, kita mencoba, saya masih mencoba gitu menerapkan segitiga restitusi. Ya, kita lihat yang pertama itu adalah keyakinan kelas. Ibu Bapak seperti tadi sudah disampaikan ada langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Ibu Bapak masih ingat saya uji seperti uji siswa nih sekarang. Ingat enggak? Apa yang harus kita lakukan pertama untuk membuat keyakinan kelas? Langsung kesepakatan? Ya, pertama siswa menuliskan keyakinan dulu, menuliskan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ya, saya membuat keyakinan kelas di 11 AKL-E. Kebetulan saya mengajar di kelas ini dan juga saya memandang sangat perlu adanya keyakinan kelas di kelas ini. Ya, memang secara kondisi real mungkin proses pembelajaran memang harus perlu sangat ditingkatkan di sini.
Dengan keyakinan kelas ini saya berharap dan secara nyata memang ada perubahan di kelas ini dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat. Nah, ibu bapak bisa melihat, bisa menonton bagaimana proses saya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, sebelum anak-anak menulis nilai-nilai kebajikan, saya memaparkan dulu sedikit informasi kepada anak-anak biar mereka paham apa itu nilai, apa itu keyakinan kelas, ya apa yang harus mereka tulis di dalam keyakinan kelas, bagaimana prosesnya untuk membuat keyakinan kelas.
sudah coba saya tampilkan. Sudah coba saya tampilkan. Saya coba untuk berbagi praktik baik. Yang pertama itu adalah dalam membuat keyakinan kelas, ya. Ibu bapak sudah melihat bersama-sama. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah meminta murid, untuk menuliskan nilai-nilai apa yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti materi yang kami paparkan di awal. Nah, pada saat murid sudah menulis nilai kebajikan yang mereka inginkan, lalu kita minta mereka untuk menempelkan nilai kebajikan tersebut. Boleh pakai media apa saja ibu bapak, ataukah ada papan tulis mungkin yang ada di kelas, ataukah mungkin ada tembok yang artinya yang boleh untuk ditempeli gitu ibu bapak ya, ataupun media lainnya. Nah, kita minta siswa untuk menempel di sana. Lalu kita coba analisis, kita coba diskusikan dengan siswa, kira-kira nilai-nilai yang mana yang akan kita ambil. Karena tentunya kalau kita namanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menulis gitu, mungkin saja apa yang diminta atau diinginkan oleh siswa itu adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang kita percaya adalah memberikan efek yang baik. Nah, setelah itu setelah kita mengulas dengan murid tentang nilai-nilai kebajikan tersebut, kita memilih ibu bapak, pilih yang mana yang nilai-nilai kebajikannya akan kita pakai. Jangan terlalu banyak, memilih nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang akan kita jadikan nilai keyakinan kelas. Jangan terlalu banyak ibu bapak, apalagi sampai 15 nilai sampai 20 nilai yang kita inginkan. Cukup 4, 5 atau 6 yang mudah diingat anak-anak dan mengcover keseluruhan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Nah, setelah kita memilih, mungkin saja bahasa dalam kalimat yang nilai-nilai yang dibuat oleh siswa itu mungkin mereka pakai kata jangan, atau yang sebagainya yang berkonotasi negatif. Rubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Rubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Nah, setelah kita setelah memilih, sudah merubah menjadi kalimat positif, sepakati ibu bapak. Terakhir, sepakati dengan murid-murid kita bahwa antara kita dengan murid sudah sepakat dengan nilai-nilai tersebut, sehingga keyakinan kelas ini nantinya bisa kita pakai untuk mengingatkan siswa kembali ke jalannya, kembali ke nilai-nilai yang mereka sudah sepakati apabila mereka melanggar disiplin sekolah maupun yang ada di kelas. Nah, setelah itu menurut kreasinya kelas dari ibu bapak boleh dibuat, ada yang mungkin membuat nilai keyakinan ini dalam bentuk gambaran, mungkin ada yang seni di kelas kita buat dalam bentuk gambaran lebih menarik, boleh. Ataukah ibu bapak membuat dalam bentuk poster mungkin di kelas yang akan ditempel di kelas, boleh. Jadi disesuaikan dengan seni masing-masing. Itu yang pertama untuk keyakinan kelas ibu bapak. Saya sendiri sudah membuat dalam bentuk poster ibu bapak. Dalam bentuk poster tentang keyakinan kelas 11 AKLE, di mana hanya ada di sini 6 nilai yang kami sepakati ibu bapak antara saya dengan murid-murid. Yang pertama, nilai yang kami sepakati itu adalah menjaga suasana tenang selama proses pembelajaran. Itu yang kami sepakati. Jadi menurut murid ini diperlukan. Mereka ingin tenang belajar, mungkin dalam konteks nyata pada saat mereka bekerja, apalagi saya sendiri mengajar praktek, mungkin dia diganggu oleh temannya, ada yang bertanya dan yang sebagainya, dia sedang konsentrasi bekerja, mengerjakan tugas. Nah, mereka ingin ketenangan. Jadi sudah sepakat nih tenang gitu. Artinya dalam diri anak-anak itu inilah motivasinya mereka. Ada dari motivasi intrinsik, mereka ingin tenang, itu inginnya termotivasi untuk melakukan keyakinan kelas ini. Lalu yang kedua ada saling menghormati ibu bapak. Setelah saling menghormati, ada berkomitmen terhadap semua tugas. Pasti di kelas namanya kita memberikan tugas,
kadang-kala siswa kita, murid kita sudah dikasih deadline waktu ini, tetap saja ada yang tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru. Ya, kita bisa mengingatkan dengan adanya keyakinan kelas ini. Lalu ada menghargai waktu, Ibu Bapak. Mungkin kan ada saja anak-anak yang bermain pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada peduli dan empati dengan sesama teman. Ini juga dianggap atau kami anggap perlu. Ya, empati itu artinya merasakan dan berbuat sesuatu. Jika melihat teman mungkin ada kesusahan dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah menjaga keamanan dan kebersihan kelas. Ya, kami menyepakati 6 nilai yang perlu kami cantumkan di keyakinan kelas yang perlu kami jalankan. Ya, semoga ya apa yang kami buat di kelas ini antara saya sebagai guru dengan murid-murid di 11 AKLE bisa menginspirasi Ibu Bapak untuk membuat hal yang sama di kelas Ibu Bapak ajar. Nah, selanjutnya praktek baik yang kedua, Ibu Bapak. Saya akan membagikan praktek baik tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Ada 2 kasus, Ibu Bapak. Yang pertama, terdapat pelanggaran disiplin siswa, yaitu ada siswa yang bernama Rindu, Ibu Bapak. Pada saat hari Selasa, ya sesuai dengan keyakinan sekolah bahwa hari Selasa itu anak-anak memakai pakaian praktik. Tetapi ternyata Rindu salah memakai pakaian seragam. Dia memakai pakaian baju putih ke sekolah. Nah, karena cepat-cepatan ini ke sekolah, sampai di sekolah dia sadar salah memakai pakaian karena dia melihat teman-temannya pakai pakaian baju praktik. Nah, saya coba untuk melakukan segitiga restitusi untuk menyadarkan Rindu dan memperbaiki kesalahan ini. Saya coba disimak dulu Bapak. Selamat pagi Rindu. Tadi cerita kamu berbalik dan sekarang Ibu gemetar. Apa Ibu takut? Rindu, ya takut adalah sesuatu hal yang wajar. Ibu juga dulu pernah takut, tapi setiap tindakan pasti ada alasannya. Kenapa Rindu merasa takut? Karena kan hari Selasa yang seharusnya merupakan hari saya yang penting. Ibu, ya tidak apa kamu lupa, teman-teman kamu yang lain juga dulu pernah lupa. Namun segala tindakan pasti ada alasannya. Kenapa Rindu bisa salah memakai seragam? Itu kan saya salah banget. Terima kasih Rindu, kamu sudah jujur ya, dan kamu tetap memakai seragamnya. Nah, kira-kira menurut Rindu keyakinan kelas mana yang bisa melanggar? Kira-kira guru dari saya memberikan seragam yang sesuai dengan ketentuan. Dengan sekali Rindu. Nah, memperbaiki kesalahan yang kamu buat, apa yang akan kamu lakukan? Saya percaya saya akan memberikan hak bila setelah dan juga saya berjanji akan mengajarkan perawatan medis dan juga terhadap sekali kira-kira setelah Rindu melaksanakan rencana tersebut, Rindu ingin jadi murid seperti apa? saya ingin jadi murid yang baik. Ya, terima kasih Rindu karena sudah mempunyai rencana bagaimana Rindu akan mengatasi kesalahan yang Rindu buat. Dan sekarang silakan Rindu kembali ke kelas. Setelah berbicara dengan Bu Eni, saya merasa lebih lega dan tenang karena awalnya saya ingin pulang karena saya salah mengenakan seragam sekolah. Tetapi Bu Eni menjelaskan kalau lupa dan melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, tetapi yang diperlukan adalah kejujuran. Jadi di sini saya akan berjanji saya akan tidur lebih awal dan mempersiapkan peralatan sekolah serta seragam di hari sebelumnya. Terima kasih Bu Eni. Pengalaman ini akan saya ingat selalu untuk pembelajaran yang lebih baik-baik. Terima kasih.
Selanjutnya kita lihat dulu Ibu Bapak ya kasus yang kedua. Setelah itu kita akan mencoba untuk menggali dari segitiga restitusi ini. Ya, di kasus yang kedua ada dua siswa atas nama Merta dan Santa. Ya, mereka bertengkar karena Santa mencontek pekerjaan dari Merta. Karena Merta merasa kesal, Merta ini membentak dan mencoret bukunya Santa. Nah, hal ini dilaporkan kepada Bu Eni. Bagaimana di sini saya akan memperlihatkan bagaimana menangani permasalahan ini dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Jika kalian sudah memperbaiki kesalahan, kira-kira kalian ingin menjadi murid sebagai apa? Saya ingin dari orang apa? Siap mengenal serta kalian sudah memiliki rencana memperbaiki kesalahan yang kalian lakukan. Ya, sekarang kalian perbaikan itu. Setelah saya dengan Bu Eni, saya merasa lebih lega. Awalnya saya sangat marah karena Santa terus-terusan mencontek tugas saya, dan waktu itu saya langsung bentak dia. Tapi waktu itu saya udah sangat-sangat kesal. Tapi dengan bersama dengan Bu Eni, saya jadi sadar kalau menjadi marah itu adalah hal yang wajar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola emosi kita dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Saya juga belajar untuk menghormati orang lain di keyakinan kelas saya. Terima kasih Bu Eni, saya berjanji akan belajar jadi pribadi yang lebih sabar dan lebih baik lagi. Dapat tekanan sedikit kalau dibentak dan disurat-surat sebut hal yang saya sadar bahwa mengajar adalah hal yang salah. Tetapi saya masih mengajar yang mengajarkan dengan sebaik-baiknya pemerintah. Ketika pendidikan dan beda, saya sadar bahwa tadi adalah hal yang wajar, tapi yang saya kurang betul. Dan niat saya akan menikmati dan tidak dengan untuk belajar, saya tidak dalam berdasarkan tekanan untuk mengajarkan juga. Terima kasih Bedi atas pembinaannya. Saya jadi mengerti bahwa dengan usaha produksi jika tidak berada di dalam kelompok mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan sudah terjadi. Ya Ibu Bapak, saya sudah menampilkan ya contoh praktik baik dua video dalam menjalankan segitiga restitusi. Ya kalau Ibu Bapak perhatikan ya, semoga ini sih bisa menjadi contoh bagi Ibu Bapak bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini nanti di kelas Ibu Bapak masing-masing. Ya, yang pertama kita ulas sedikit Ibu Bapak. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ibu Bapak, beraneka ragam ya permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Di awal terlebih dahulu ya kita mencoba menstabilkan identitas. Kita harus meredam dulu Ibu Bapak, meredam dulu emosi anak-anak, menyadarkan mereka dulu. Kita harus tahu dulu apa sih yang terjadi.
Ya, kita menetralkan dulu situasi. Setelah itu baru kita menggali apa sih sebenarnya yang terjadi, kesalahan apa yang mereka buat, validasi tindakan yang salah, mana tindakan yang melanggar disiplin, mana tindakan yang tidak sesuai dengan disiplin. Setelah itu baru kita kaitkan ya sebagai alat kontrol untuk membawa mereka ke arah kebajikan yang sudah disepakati bersama. Kita ingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang sudah atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Nah, dengan seperti itu, dengan menjalankan hal seperti itu, dengan posisi kontrol kita sebagai manajer, dengan menerapkan metode segitiga restitusi, Ibu Bapak niscaya ya kita akan mampu semaksimal mungkin mengarahkan anak-anak kita kembali untuk menjalankan disiplin positif yang ada di sekolah. Baik Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa saya. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya kita akan ke sesi diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran dan tanggapan, saya persilakan. Silakan. Yang pertama dari Ibu Wahyu, kemudian apakah ada lagi? Ya, kemudian yang kedua dari Ibu Mega ya. Ada lagi? Ya. Kita tanggapi dua pertanyaan dulu Bung. Saya persilakan yang pertama dari Ibu Ayu. Terima kasih kesempatannya. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ayu Andreni. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya karena saya sangat tertarik dengan materi yang telah disajikan tadi, terutama yang terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Tadi disajikan bahwa guru itu hendaknya memiliki atau menguasai 5 kontrol guru untuk menangani masalah siswa yang melanggar disiplin. Namun kita sadari bersama bahwa guru-guru itu tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda dan juga cara yang berbeda dalam menangani pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid. Yang saya lihat lebih banyak guru-guru itu memposisikan diri sebagai seorang penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini sebagai seorang CGP, menurut Ibu Eni, karena tadi Ibu yang menjelaskan materi ini, apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mengajak guru-guru lain agar mampu menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam menangani pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Nyoman Megarini. Pada kesempatan hari ini saya bisa mengikuti kegiatan diseminasi dari Ibu Bapak Guru beserta CDP. Nah, tadi sudah beberapa materi yang disampaikan. Saya sangat tertarik dengan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Nah, menurut Ibu dan Bapak, dengan menerapkan segitiga restitusi, apakah akan selalu berhasil mengatasi permasalahan murid dalam mewujudkan disiplin di kelas ataupun yang terjadi di sekolah? Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya silakan untuk para penyaji bisa langsung ditanggapi. Silakan. Kita berdiri nih. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya coba untuk menanggapi. Yang mungkin nanti teman-teman yang juga menjadi penyaji bisa menambahkan dari apa yang dia sampaikan. Yang pertama, pertanyaan dari Bu Ayu. Ya, memang kita tidak pungkiri Bu Bapak, kita dalam satu sekolah dengan jumlah guru yang sekian banyak tentu memiliki karakter yang berbeda. Secara real nyata kita lihat di lapangan, di kelas, di sekolah ini, ya banyak posisi kontrol yang mungkin diterapkan. Ya, ada yang
menerapkan sebagai penghukum, mungkin cara itu dianggap sebagai efektif. Ada yang menerapkan sebagai teman, ada pembuat rasa bersalah, mungkin ada yang lebih senang sebagai pemantau, harus ada konsekuensi di sana. Nah, namun Ibu Bapak, dalam materi CGP yang saya peroleh ya, dan saya pahami dan juga saya yakini sekarang bahwa posisi kontrol yang sebaiknya kita terapkan sebagai guru itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk mengajak guru-guru yang lain mungkin yang masih sering menggunakan teori kontrolnya sebagai penghukum untuk beralih, mungkin sedikit bergeser pembiasaannya untuk belajar menggunakan kontrolnya, posisi kontrolnya sebagai seorang manajer, Ibu Bapak. Untuk mengajak memang susah, Ibu Bapak ya, apalagi kita bukan dalam posisi untuk menegur guru lain, kita sesama guru. Namun bagaimana caranya mengajak guru lain biar mau juga mencoba untuk menjalankan posisi ini? Niat itu ada pada diri sendiri, Ibu Bapak. Begitu dengan murid, begitu pun juga dengan siswa. Kembali ke teori kontrol. Yang mengontrol itu diri sendiri. Harus ada niat intrinsik dari diri sendiri untuk berubah. Namun, saya sebagai CGP tidak akan menegur Ibu Bapak yang lain mungkin ya, tetapi akan saya mencoba untuk memberikan contoh, Ibu Bapak. Dengan memberikan contoh bagaimana menerapkan posisi sebagai manajer, memberikan praktik baik pengimbasan seperti halnya sekarang ini loh hasilnya dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ini loh manfaat yang kita peroleh dengan menerapkan posisi sebagai manajer. Ada perubahan di sini, ada perubahan positif yang bisa kita lihat. Nah, itu yang secara real yang bisa saya lakukan. Nah, terus yang kedua, pertanyaan dari Ibu Mega, ya, segitiga restitusi. Sebenarnya tidak hanya satu cara yang bisa diterapkan untuk mendisiplinkan siswa, ada banyak cara. Namun salah satu cara yang dianggap efektif itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Namun akankah ini memang 100% bisa berhasil? Ya, kalau kita terapkan ke siswa. Tidak bisa dipungkiri, Bu Bapak, kita punya siswa yang mungkin si A kita terapkan segitiga restitusi sekali saja, oke, bisa. Oh, ternyata dia ada perubahan. Namun contohnya mungkin si B atau si C, ya mungkin yang kita bisa kategorikan bersama-sama ini dia sudah pelanggaran disiplinnya sudah tingkat tinggi. Kita terapkan ini segitiga restitusi. Loh, kenapa bebal? Ternyata tidak nyambung ternyata. Nah, di sini Ibu Bapak, ya apakah bisa merubah? Ya, saya bisa katakan bisa. Namun ya seperti apa yang kami paparkan di awal, ini tidak bisa sekali coba langsung bisa. Ada tentu hal-hal pendukung yang harus kita kuatkan sehingga segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan lebih baik. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah komunikasi, Bu Bapak. Ya, di dalam menjalankan segitiga restitusi ini, baik itu dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, maupun dalam kita mengingatkan keyakinan kelas kepada murid ini, ada pertanyaan-pertanyaan, ada pernyataan-pernyataan yang harus kita sampaikan. Di sini kita harus bisa mengolah komunikasi kita biar nyambung kepada anak-anak. Kadang mungkin kita sudah menerapkan posisi sebagai manajer, tetapi intonasi kalimat kita adalah sebagai penghukum, Ibu Bapak. Artinya apa? Di sini bukan metode segitiga restitusinya yang salah kenapa tidak berhasil, tetapi kita harus memperbaiki komunikasi yang kita lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Ya, artinya di sini Ibu Bapak, segitiga restitusi ya dengan menjalankan tersebut anak-anak pasti bisa ya untuk menuju budaya positif. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan komunikasi. Demikian Bu Ayu dan Bu Mega dari tanggapan saya, atau mungkin dari Bapak Ibu penyanyi yang lain untuk menambahkan, persilakan. Izin menambahkan jawaban dari Bu Eni.
Yang pertama yang tanyakan oleh Bu Ayu tentang 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama manajerial. Nah, dalam posisi ini tentu yang paling ideal, dan semua juga pasti ingin ideal gitu kan. Tapi untuk mencapai itu ideal itu susah sekali. Contohnya, mungkin ibu-ibu ingin menjadi ideal. Ibu-ibu yang ideal kan cantik, apalagi tubuh langsing gitu kan, kulit putih, itu idealnya. Tapi kan kita berusaha ya. Nah terus kalau kita sebagai CGP, ya minimal kita melakukan dulu. Kalau kita sudah melakukan yang baik, mudah-mudahan nanti menginspirasi yang lainnya begitu. Kita tidak bisa seperti tadi menyuruh orang lain harus ikut dengan kita, enggak. Tapi kita buktikan dulu dengan praktek baik. Kalau kita sudah melakukan praktek baik, otomatis teman-teman pasti ada yang terinspirasi. Kalau sudah terinspirasi, mari berkolaborasi. Ya, dengan kita semua melakukan proses ini, saya yakin ya tujuan dari pendidikan kita pasti akan tercapai seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Mega, apakah segitiga restitusi ini pasti berhasil menyelesaikan masalah? Ya, seperti jawaban Bu Eni tadi, mungkin ada siswa dengan 1 kali restitusi bisa berhasil, tapi juga pada siswa yang lain mungkin 5 kali belum tentu juga berhasil. Ini berbeda-beda. Tetapi kalau kita melakukannya bersama-sama, setiap guru mengambil posisi yang sama, saya yakin siswa itu akan malu untuk melakukan kesalahan seperti itu. Tapi yang penting sebenarnya kita berkolaborasi. Nah, disinilah pentingnya kita guru, pegawai semua dan siswa juga berkolaborasi gitu, sehingga untuk menekan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa maupun oleh seluruh komponen di dalam sekolah ini. Demikian jawaban dari saya, mudah-mudahan memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya hanya memberikan penekanan terhadap kedua pertanyaan, yaitu dari Bu Ayu dan dari Bu Mega. Benar yang dikatakan atau yang sudah disampaikan oleh Bu Eni maupun oleh Pak Sudie, ya. Jadi intinya kita perlu ada komunikasi. Jadi komunikasi yang baik di antara kita itu akan mengantarkan kita kepada hal yang baik pula. Ya, jadi intinya adalah komunikasi yang efektif. Dengan adanya komunikasi kita bisa berkolaborasi. Jadi kolaborasi yang kita lakukan itu akan menciptakan sesuatu hal yang ingin kita capai. Jadi kita akan mencapai tujuan secara bersama-sama. Memang tidak ada suatu hal yang sempurna, tidak ada hal yang paling, ya, jadi paling bagus, paling baik, atau paling harus diterapkan, tidak. Tetapi kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keyakinan. Jadi kita yakin hal yang kita kerjakan akan dapat kita capai, atau hal yang kita inginkan akan kita capai. Nah itu. Jadi utamanya di sini kita perlu melaksanakan atau melakukan komunikasi yang efektif. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bu, Bapak atas jawabannya. Berikutnya dari Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau pendapat? Mas? Apakah tidak ada lagi? Ya, karena sudah tidak ada lagi, apakah bisa hari ini kita cukupkan? Ya, Bapak Ibu terima kasih sudah datang di hari ini di tempatnya di Tuburia Dayani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para penyaji dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.